Halo teman-teman, selamat datang di tugas review pekan saya. Hari ini kita akan membahas 4 konsep penting saling berkaitan dalam memahami kebudayaan. Topik yang akan kita bahas meliputi unsur-unsur kebudayaan, artefak budaya, wujud gagasan, atau identitas budaya. Mari kita mulai. Menurut antropologi Koens-Janingrat, kebudayaan itu seperti sebuah bangunan yang kokoh tersusun dari 7 unsur universal. Sistem religi ini bukan hanya tentang agama formal, tapi juga kepercayaan dan nilai-nilai spiritual yang dianut masyarakat, contohnya tradisi upacara adat atau ritual keagamaan. Sistem organisasi masyarakat, cara masyarakat berinteraksi dan mengelola kehidupan sosialnya, misalnya sistem kekerabatan, kelompok sosial, atau lembaga pemerintahan. Sistem pengetahuan, segala hal yang diketahui dan dipahami oleh masyarakat, mulai dari ilmu pengetahuan modern hingga kearifan lokal. Contohnya, pengetahuan tentang obat-obatan, herbal, atau cara bercocok tanam tradisional. Sistem bahasa alat komunikasi utama ada 2 jenis, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan. Sistem mata pencarian hidup, cara masyarakat memenuhi kebutuhan ekonominya, contohnya bertani, berdagang, atau bekerja di sektor industri. Sistem teknologi dan peralatan alat atau teknologi yang digunakan untuk bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan, contohnya kapak, alat tenun, atau gawai modern. Kesenian, ekspresi keindahan dan kreativitas bisa berupa seni rupa musik tari atau sastra. Artefak budaya menjelaskan konsep artefak dengan contoh visual. Kita lanjut ke konsep yang lebih konkret, yaitu artefak budaya. Artefak budaya wujud fisik dari kebudayaan. Ini adalah benda-benda nyata diciptakan dan digunakan oleh masyarakat. Contohnya, pakaian adat, alat musik tradisional seperti gamelan, arsitektur rumah adat, atau bahkan alat modern seperti smartphone dan laptop. Semua benda ini membawa makna mencerminkan nilai-nilai pembuatnya. Artefak bukan sekedar benda mati, ia adalah cerminan dari gagasan, pengetahuan, dan teknologi yang memiliki sesuatu budaya. Kalau tadi kita bicara benda fisik, sekarang kita akan masuk ke bagian yang lebih abstrak, wujud gagasan atau sistem budaya. Ini adalah hal-hal yang tidak bisa kita sentuh, tapi ada di dalam pikiran dan keyakinan masyarakat. Gagasan ini menjadi landasan untuk tindakan dan artefak budaya. Contohnya, sistem nilai, misalnya nilai gotong royong di Indonesia yang saling mendorong masyarakat untuk saling membantu. Identitas budaya adalah rasa kepemikiran dan ketertarikan seseorang atau kelompok terhadap budayanya. Ini adalah jawaban dari pertanyaan, siapakah kita? Analisis kritis, bagian ini harus mencerminkan pandangan pribadi. Di era globalisasi, pembentukan identitas budaya semakin kompleks. Di satu sisi, ada kekhawatiran budaya lokal akan tergerus oleh budaya asing. Di sisi lain, globalisasi juga membuka ruang untuk saling mengapresiasi dan memodifikasi budaya, menciptakan identitas yang unik dan dinamis. Menurut saya, tantangan utama adalah bagaimana kita bisa mempertahankan akar budaya kita sambil tetap terbuka terhadap pengaruh luar. Contohnya, bagaimana musik modern bisa digabungkan dengan instrumen tradisional tanpa kehilangan esensinya. Sebagai kesimpulan, kebudayaan adalah hal kompleks dan dinamis. Kita tidak bisa melihatnya hanya dari satu sisi. Unsur-unsur universal membentuk pondasi gagasan menjadi landasan pemikiran artefak, menjadi wujud nyatanya, dan semua ini bersatu untuk membentuk identitas budaya kita. Dengan memahami kebudayaan, kita belajar menghargai keragaman. Kita jadi lebih terbuka, lebih toleran, dan lebih bangga terhadap warisan nenek moyang. Dan yang terpenting, kita punya tanggung jawab untuk melestarikannya agar tidak hilang di telan zaman. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga memberikan pemahaman yang baik dan tentang kebudayaan lebih mendalam. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Terima kasih.